Jadi Dinas Pendidikan atas restu dari saya ada prioritas masuk sekolah negeri sebagai rasa terima kasih kami kepada mereka-mereka yang di garis depan, para dokter tenaga kesehatan yang melawan COVID. Ada lagi yang menarik dari PPDB tahun ini adalah soal jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu kabarnya juga diberikan kepada anak-anak tenaga kesehatan yang dinilai, kita tahu kan dalam kondisi seperti ini kan tenaga kesehatan menjadi garda terdepan. Salah satu bentuk penghargaan yang diberikan untuk mereka adalah tadi ya, anak-anak tenaga kesehatan itu diberikan jaminan untuk bisa langsung masuk lah, kurang lebih begitu ya. Ada kuotanya juga dan sebagainya. Apa pandangan Pak Dan? Ya tentu itu pertama tujuannya baik, memberikan apresiasi pada rekan-rekan kita yang selama ini dalam waktu yang rentang cukup panjang, konsentrasi tenaganya habis untuk membantu kita menanggulangi pandemi. Tapi persoalan utamanya, setiap kebijakan harus punya dasar hukum tertulis. Nggak bisa hanya mengandalkan dengan pernyataan-pernyataan lisan atau hanya keinginan-keinginan dari pimpinan daerah. Oleh karena itu pilihan saya ketika ada muncul wacana ini, pertama, berikan apresiasi dalam bentuk yang lain. Yang kedua, rubah saja peraturan Permendikbudnya dan peraturan gubernurnya. Saya menyesalkan kenapa ide-ide ini kok muncul pada saat sekarang ketika beberapa gubernur dan wali kota melakukan ide yang sama. Kenapa tidak terfikirkan ketika menyusun peraturan gubernur yang waktu itu dibuat pada saat pandemi juga? Ini menurut saya ini buruk, menjadi pretensi buruk bahwa setiap orang nanti bisa membuat semua gagasan tanpa memperhatikan dasar hukum atau aturan yang dibuatnya sendiri. Dulu nggak kepikiran itu kali. Persoalannya itu. Gimana? Dulu nggak kepikiran kali, Badan. Ya kenapa nggak kepikiran? Itu kan bukan persoalan yang ditendep mata lah gitu kan. PPDB ini dibuat dalam proses yang panjang sejak tahun yang lalu juga diskusi-diskusi intensnya terjadi pada masa pandemi. Harusnya persoalan itu tercover atuh. Kalau itu dilakukan tanpa ada dasar hukum, apa yang terjadi, Pak Dan? Ya, tadi pertama, rekan-rekan yang sebenarnya atau yang dalam aturan tersebut punya hak untuk mengakses pendidikan, dalam hal ini rekan-rekan kita yang berasal dari keluarga tidak mampu, ya berhak protes. Karena kuota mereka jadi lebih sempit begitu ya? Yes, karena dari 20% paling sedikit yang dialokasikan sekarang diambil katakanlah dalam tanda kutip diambil 2%. Nah, kalau dihitung 2% dari 400 orang berarti kira-kira ada 8 atau satu sekolah ada 8 orang yang haknya mungkin yang seharusnya diterima menjadi tidak bisa diterima. Gitu kan? Nah, ini jadi harus diatur agar juga apresiasi pada satu kelompok tidak hilangkan hak dari orang lain yang telah diatur sebelum. Ubah saja aturannya, tambah kuota afirmasi menjadi 22%, 2% dialokasikan untuk anak-anak dari tenaga medis. Selesai masalah kalau itu ada dasar hukumnya, begitu Kang. Itu bisa dilakukan pada saat PPDB sudah dimulai seperti saat ini? Ya bisa saja perubahan peraturan meskipun itu menjadi ciri bahwa peraturan tersebut sebelumnya tidak difikirkan dengan matang, gitu aja. Pengakuan dari pemerintah provinsi, kami hilaf tidak memperhitungkan anak-anak dari tenaga medis sebelumnya gitu. Sekarang karena DKI, Jawa Tengah, dan lain-lain melakukan, kami juga malu. Jadi kami merubah, nggak apa-apa kalau ngaku gitu mah. Oke. Rubah saja. Rubah saja, karena bagi saya peraturan tertulis itu adalah memberikan acuan bagi penyelenggara dan juga kepastian bagi publik. Nggak bisa diabaikan aturan tertulis tersebut. Rubah saja, tidak apa-apa menurut saya.